أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة وألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق.
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Namanya Masyita Putri Nasyirah. Dia menginspirasi kita semua. Masyita lahir dengan keterbatasan. Kedua matanya tidak dapat melihat. Namun di balik kekurangannya itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang luar biasa. Di usianya yang baru 12 tahun, Masyita sudah mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah, Masyita sudah bersedia hadir bersama saya di studio Rakyatku TV hari ini. Assalamualaikum Masyita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Masyita sudah hadir di Rakyatku TV. Sama-sama. Ada juga saya mengundang ibu dari Masyita, Ibu Irawati. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah bersedia hadir Bu di Rakyatku TV. Sekedar informasi saja, saat kemarin saya mencoba menghubungi Masyita untuk hadir, Ibu Irawati, ibunda dari Masyita, menyampaikan bahwa agenda Masyita untuk bulan Ramadan ini sangat padat. Dan Alhamdulillah Ibu masih memberikan waktu kepada kita di hari ini untuk bisa berbagi cerita dan menginspirasi kita semua. Ini akan dibahas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Ibu Irawati, punya anak seperti Masyita, perasaannya seperti apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dikaruniai anak seperti Masyita. Masya Allah, luar biasa. Saya juga sebagai orang tua dulu tidak pernah menyangka kalau akan dititipkan anak seperti Masyita. Jujur, waktu saya mengandung Masyita, tidak ada tanda-tanda kalau anak ini akan lahir seperti ini. Masyita berapa orang Bu, saudara Bu? Masyita bersaudara 3 orang. Masyita Dia anak kedua. Maaf Bu, anak pertama dan terakhir normal, iya, normal semua Ibu. normal. Bu, kalau boleh tahu pekerjaan sehari-hari Ibu dan suami? Kalau saya hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Anak. Kalau bapaknya Masyita masih honorer. Oh, honorer di salah satu instansi Ibu ya. Saya. Bu, boleh berbagi kisah? Masyita ini sempat viral di tahun awal 2016. Boleh diceritakan singkat Bu, bagaimana awalnya Masyita ini
sehingga viral. Ya, waktu itu ceritanya Masita bisa viral yang dia mengaji di salah satu mall di Makassar. Iya. Waktu itu dia lagi duduk-duduk di tangga sambil menunggu bapaknya, kan lagi mau sholat. Jadi Masita disuruh, Masita duduk dulu di sini sambil tunggu bapak sholat. Waktu itu dia sama kakaknya sambil menunggu, dia baca surah apa sih itu hari? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Karena waktu itu saya tidak ikut, cuma dia. Terus ada yang sempat merekam dan mengupload di sosmed. Dari situlah Masita dikenal. Banyak yang cari tahu dari mana ini anak. Salah satunya dari tim Hafiz Indonesia. Ya, hingga akhirnya setelah video Masita beredar luas ini, Masita diundang di salah satu program pencarian bakat Ramadan ya, program Ramadan Hafiz Cilik. Itu bagaimana bisa dikontak Ibu dari salah satu program itu? Kalau dari tim Hafiz sendiri, dia cari tahu dari mana, saya juga tidak tahu itu hari, katanya Langsung dihubungi Ibu. dia bertanya dulu yang mengupload itu. Terus yang upload kebetulan ada keluarga yang kenal. Terus dia dikasih nomor telepon dari Bapak Masita. Terus kita ditelepon, dikontak, didengar suara Masita mengaji. Berselang beberapa hari, tim Hafiz kontak kami kembali, katanya Masita kita diundang. Ya, dalam ini. Hafizah ikut Hafiz Indonesia. itu kontes itu Bu ya? Iya. Sampai berapa? Masita cuma masuk 7 besar. Oh, masuk 7 besar. Iya, 7 besar waktu itu. Itu sudah capaian yang luar biasa untuk luar Masita. biasa. Masita bagaimana pengalamannya tampil di Hafiz Cilik Masita? Senang. Masita itu dinonton banyak orang, jutaan penonton loh Masita. Bagaimana perasaannya Masita? Alhamdulillah, Masita sangat senang. Ketemu dengan siapa Masita di sana? Ada teman yang diingat tidak Masita? Teman Hafiz, siapa-siapa yang diingat? Lupa ya Masita ya. Ibu, bagaimana membesarkan seorang Masita dengan keterbatasan seperti ini, Ibu? Sebagai orang tua butuh kesabaran, karena terus terang tidak gampang mempunyai anak seperti ini. Banyak cerita yang dulu saya dengar, apalagi kalau saya cerita tentang Masita, pasti saya sedih. Dulu terkadang anak-anak bilang, matanya masih buta Ki. Ya, sebagai orang tua saya pasti ada rasa sedih dalam hati saya. Dalam hati, ya Allah, semoga ada mukjizat-Mu ya Allah. Saya tidak pernah tidak pernah menyesal melahirkan seorang Masita. Ibu ini ibu yang hebat loh, bisa membesarkan Masita hingga sekarang. Berkahnya juga saya punya anak Masita luar biasa. Kami dulu yang tidak dikenal orang, alhamdulillah sekarang banyak yang mengenal, bahkan sampai ke luar negeri. Malah Masita sekarang punya anak ibu angkat dari Kuwait. Ibu angkat dari Kuwait. Iya. Waktu kecil Masita sudah bermain di teman-teman lingkungannya, Ibu? Masita dulu tidak pernah keluar rumah. Dia cuma dalam rumah karena. Jadi Ibu kalau keluar membawa Masita, kalau saya bawa, baru dia bisa keluar rumah. tapi ketika mendapat tanda petik cibiran dari masyarakat, Ibu responsnya seperti apa, Ibu? Pan cuma bilang, ya, tidak apa-apa Cik tahu, mau diam. Tapi sekarang Masita menjadi Anak yang luar biasa. tumbuh Walaupun jadi pada anak saya, yang luar biasa, kebanggaan bagi orang tuanya, Ibu ya. dia yang mengangkat derajatnya orang tuanya dan keluarganya karena Al-Quran, berkah dari Al-Quran. Masita beruntung punya orang tua seperti Ibu dan suami. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih jauh. Mungkin Anda bertanya-tanya, saya juga demikian. Bagaimana sih Masita ini bisa menjadi seorang hafizah, penghafal 30 Al-Quran dengan keterbatasannya? Ini akan dibahas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.
Baik, kembali lagi di Rakyatku TV. Saya pertama kali mengenal Masita ini di salah satu tempat begitu. Saya ketika itu ada di tempat itu, saya mendengar ada anak kecil yang ngaji. Kalau tidak salah umur Masita itu masih 6 atau 7 tahun. Saya melihat Masita mengaji dan suaranya begitu merdu. Saya sempat kagum dengan Masita saat itu hingga akhirnya saya lihat, oh, Masita tampil di Hafiz Cilik. Nah, saya mau tahu Ibu, bagaimana sih sebenarnya kehidupan kecil Masita dengan kondisi yang seperti ini, Bu? Sebenarnya Masita itu waktu kecil dia suka dengar orang menyanyi. Malah dia hafal lagunya itu, lagu dangdut Rita Sugiyarti. Oh, lagu dangdut. Cuma lagu itu aja yang dihafal. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Tapi setelah dia mengenal Al-Quran. Di usia berapa, Bu, mulai diperkenalkan Al-Quran? Kan dulu waktu kecil ada autisnya sedikit. Oh. Iya. Kalau dia marah dia mengamuk sampai semua kursi. Umur berapa? Umur 2 tahun, 3 2 tahunan, 3 tahun. 2 tahun begitu. Dia suka mengamuk. Semua apa yang ada dekatnya pokoknya dia hambur-hambur, dia lempar. Tapi pas itu hari kita kasih dengar dia Al-Quran melalui HP. Langsung dia diam. Berhenti langsung tiba-tiba. Di usia 2 tahun, 3 tahun itu? Langsung dia tiba-tiba mendengar. Di situ saya tahu, oh ini anak mungkin ada di sini bakatnya. Di situ mulai kelihatan ya kemampuan. Ada salah satu stasiun TV itu yang selalu disiarkan orang mengaji mulai dari juz pertama sampai terakhir. Itu terus dia lihat Masita. Di situ mungkin dia terekam di otaknya. Sebenarnya dia secara otodidak ini anak menghafalnya. Kita tidak arahkan itu waktu dia kecil. Cuma dia memang sendiri yang mau mendengar. Ini Masita otomatis dia enggak bisa baca Al-Quran kan, karena penglihatan. Nah, saya dengar tadi itu tajwidnya Masita, pengucapannya itu sangat bagus sekali, Bu. Itu bisa bagaimana ceritanya itu? Saya juga orang tua heran kenapa dia bisa tahu, padahal kita tidak mengajari, dia juga tidak punya guru. Tajwidnya bagus loh. Dia cuma mendengar melalui misalkan dari Syekh Muhammad Toha, Syekh Misyari Rashid, Salim Bahanan. Pokoknya saya sering ganti-ganti mendengarkan irama-irama orang. Jadi yang pertama kali perkenalkan Al-Quran murotal itu ibu dan suami? Bapaknya. Bapaknya kasih dengar orang mengaji. Langsung dia diam. Kayak tenang hatinya saya lihat. Makanya kebetulan ada stasiun TV yang menayangkan siaran itu, dia depan itu terus. Dia dengarnya pakai apa itu, Bu, selain televisi, Bu? Atau cuma di televisi saja? Iya, ada murotal juga. Ada murotal dia dengar. Terus metode menghafalnya, apakah Masita mendengar terus menghafalkan dan istilahnya menyetor hafalan ke ibu atau seperti apa? Waktu kecil saja tidak pernah menyangka kalau dia sambil mendengar itu dia terekam di otaknya. Tiap sudah mungkin ada 2-3 juz. Pertama dia hafal itu mulai dari juz 30, 29. Juz 30 dan 29. Terus ke depan lagi juz pertama. Nah, di juz 30 dan 29 itu bagaimana pengucapan Masita, tajwidnya? Iya, dia keluar masuk selalu itu Ar-Rahman. Dia baca keluar rumah, di dalam rumah, keluar masuk Ar-Rahman. Dia saja heran. Kenapa dia bisa tahu ini anak? Bacaannya langsung bagus, Bu, ya? Bacaannya langsung bagus seperti itu Muhammad Toha. Karena dia juga biasa dengar dari masjid. Karena manusia pada umumnya ketika baru belajar mengaji pasti ada salah begitu kan. Iya. Ini dengan keterbatasan. Iya. Jadi mendengar aja, Bu, ya. Iya, sudah bagus. Nah, pada saat itu Ibu mulai mengasah kemampuan menghafalnya Masita, bagaimana, Bu? Dorongan dari Ibu dan suami? Mulai dari tahun 2016 kan dia masuk dari Hafiz Indonesia. Setelah dari itu alhamdulillah banyak acaranya, banyak yang mengundang. Terus ada acara syuting juga. Jadi otomatis hafalannya tersendat-sendat. Ibu paksa tidak ngafal? Masita harus hafal ini, Masita harus hafal ini. Setelah tahun 2017 karena syuting waktu itu sudah selesai dari Antv, pulang di rumah saya harus selesaikan ini anak hafalannya, karena waktu masuk Hafiz kan dia baru 7 juz. Waktu Hafiz Cilik itu 2016. Ya, 5 juz. Oh, saya kira 18 juz. Tahun 2000 berapa itu?
16 juz, 17. Oh. Dan Jadi 2016 itu baru 15 juz. 5 juz. 5 juz. Iya. Setelah itu lanjut, tapi sedikit-sedikit nanti setelah tahun 2000 awal masuk 2019 selesai hafalannya. Mas Sita pernah mengeluh bosan tidak Mas Sita? Bilang sudah deh sebentar lagi ibu mengajinya. Enggak. Mas Sita ngaji terus di rumah. Mas Sita tidak pernah main, mengaji terus Mas Sita? Nggak keluar main tahu kakak. Oh di rumah saja. Atau ibu? Duduk di atas. Duduk di teras itu kerjanya. Atau ibu pernah tidak ada perasaan bosan sedikit ketika Mas Sita malas ngaji? Alhamdulillah masih tidak pernah malas mengaji. Tidak pernah malas? Iya, tidak pernah mengaji. Jadi di rumah cuma kerjanya ngaji terus ibu? Dia tahu kewajibannya, jam begini saya harus mengaji. Setiap kapan waktunya Mas Sita Setiap ngaji? hari pagi. Dia Pagi. mengaji sampai jam 11. Sampai jam 11 siang? Iya. Setiap hari sampai sekarang? Iya. Pokoknya kalau selesai hatam dia ulang lagi, hatam dia ulang lagi, hatam dia ulang terus. Tapi mami lebaran. Mas Sita, kalau ini orang tua tidak pernah paksa ki Mas Sita mengaji? Dipaksa tidak mengaji. Salawatan, kalau Mas Sita salawatan sama siapa di rumah salawatan? Sendiri. Sendiri. Tapi ada anunya. Bisa dong Mas Sita, sedikit saja salawatan Mas Sita. Punya apa? Bisa saja. Apakah? Coba saya mau dengar suara salawatannya Mas Sita. Ilahi nasulil firdausi alam wa la aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Terima kasih Mas Sita. Baik pemirsa, dalam perjalanannya Mas Sita sudah banyak dikenal orang. Mas Sita ini begitu jadwalnya sangat padat. Mas Sita banyak menghadiri undangan-undangan dan itu berhasil membawa Mas Sita ke Mekah bersama orang tuanya. Mas Sita mendapat hadiah ibu ya ke Mekah. Nah, kita akan membahas bagaimana perjalanan Mas Sita sehingga bisa membawa orang tuanya ke Mekah. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Nah, seperti janji saya di awal tadi, Mas Sita akan berbagi cerita terkait perjalanannya ke Mekah. Ini berkah tersendiri bagi orang tuanya Mas Sita. Sudah umroh, sudah haji, dan yang memberangkatkan kedua orang tuanya itu Mas Sita sendiri. Mas Sita, Ya. perasaan Mas Sita pertama kali ke Mekah itu bagaimana perasaannya Mas Sita? Senang Mas Sita? Alhamdulillah senang. Senang. Jarang loh ada anak yang memberangkatkan orang tuanya ke Mekah. Ini Mas Sita sudah berangkatkan orang tuanya. Mas Sita di Tanah Suci bikin apa saja Mas Sita? Sholat di Masjidil Haram ya. Iya. Perasaannya sholat di Masjidil Haram bagaimana Mas Sita? Khusyuk sekali ya. Bersyukur bisa ke Tanah Suci, Ka'bah. Iya. Mas Sita kalau masih mau ke Mekah lagi Mas Sita? Kalau ada kesempatan berdoa Mas Sita ya bisa ke Mekah bersama orang tua lagi ya. Amin. Ya, Ibu, bisa diceritakan berbagi kisah kita kepada semua. Bagaimana pertama kali Ibu mengetahui
kondisi penglihatan Masita ini akan seperti ini, Ibu? Ya, waktu itu Masita lahir di usia 6 bulan 20 hari. 6 bulan 20 hari, artinya Iya, prematur jadi ya? dia lahir prematur. Ya. Dengan berat badan 1 kilo waktu itu. 1 kilo. Iya. Betul. Dan Jadi masuk di inkubator, Ibu? iya, Masita ada 2 bulan di inkubator. 2 bulan di Dan- inkubator? Iya. Jadi kata waktu itu waktu dia lahir, kata dokter ya kita berdoa saja karena kondisi si anak waktu itu kan kita sendiri tahu bagaimana kalau anak yang lahir prematur, apalagi berat badannya cuma 1 kilo. Masih kata dokter seperti buah yang belum matang sudah iya pas begitu. Ya seperti itulah Masita. Jadi kita Jadi saat itu Ibu sudah siap menerima. insya Allah waktu itu kami siap sebagai orang tua berdoa yang terbaik buat Masita. Tapi sejak usia berapa kondisi Ibu sadar bahwa kondisi matanya tidak normal? Iya, waktu dia ini kan pertumbuhannya lama karena lahir prematur. Nanti umur 3 tahun dia mulai merangkak. Kadang dia itu nabrak tembok kalau ya kursi. Di situ saya lihat, mungkin ini matanya anakku ada kekurangan atau apa. Jadi saat itu Ibu mulai bawa dia periksa ke dokter. bawa periksa ke dokter, dokter bilang Iya. Ini anak ada. dia begitu makanya karena lahir prematurnya itu. Ini kan dari jarak rentang waktu Masita lahir sampai usia 3 tahun baru ketahuan kondisi mata penglihatan Masita seperti ini. Itu 3 tahun, Iya. cukup lama. Nah setelah 3 tahun itu perasaan Ibu pertama kali tahu kondisi Masita yang seperti ini, bagaimana Bu perasaannya Ibu? Waktu mendengar vonis dokter waktu itu ya terus terang saya sebagai orang tua hancur ya. Ibu shock. Iya betul. Tapi bapaknya selalu berkata, mau di apa? Sudah dari Allah, Min. Lebih baik kita jaga saja, kita besarkan. Insya Allah ada jalan lain dari Allah. Pasti ada yang apa? Ada rencananya Allah dari apa yang kita mau. Alhamdulillah. Dulu matanya masih kan ada begini. Kayak Seperti- mata normal seperti kita. Artinya matanya terbuka Iya. lebar. Bagus, hitam. Maksudnya seperti bola mata orang normal. Nanti setelah dia operasi, Oh, ya Masita? kan dia ada katarak. Waktu umur 4 tahun kalau tidak salah Masita matanya dua-dua dioperasi. Itu dioperasi. Bukan katarak, glukoma. Iya. Itu penindakan operasi ya Bu ya? Iya, Itu betul. untuk itu penyakit glukomanya itu. Glukoma itu kalau malam itu dadanya sakit sekali. Dia tiap malam menjerit-jerit. Kalau itu tidak dioperasi, Masita sakit kesakitan Sakitnya ya. tidak tahan, iya. Makanya saya bawa ke dokter, ternyata dia glukoma. Dioperasi dua-dua matanya waktu umur 3 tahun. Ibu, waktu Ibu pertama kali tahu Ibu shock, Ibu sempat menyesal dan dalam tanda petik marah tidak sama Tuhan dengan apa yang diberikan? Sempat ada rasa menyesal waktu itu. Kenapa bukan saya? Kenapa bukan Ibu? Iya, kenapa harus anak saya gitu? Tapi bapaknya selalu menguatkan. Maka jangan, tidak bisa kayak begitu. Ini titipannya Allah, lebih baik kita jaga. Sama tahu, pasti ada rencana Allah. Terus apa yang membuat Ibu kuat bertahan dan membesarkan Masita hingga menjadi orang yang luar biasa seperti ini? Bagaimanapun dia anak saya, harus membesarkan, tidak mungkin saya mau buang karena dia ada darah dagingku. Saya selalu percaya, ingat kata-kata bapaknya, pasti ada rencananya Allah. Alhamdulillah, Allah tunjukkan rencananya. Pasti tidak jadi penghafal Al-Quran. Dan Ibu mulai membesarkan Masita ya? Iya. Dulu saya sering juga kalau namanya orang tua, maksudnya kita manusia kan normal. Kadang ada rasa jengkel begitu, kadang saya biasa marah. Kalau kelakuannya Masita sudah di luar batas, kalau namanya orang tua saya biasa, ini anak kenapa begini? Sampai sekarang Ibu masih? Tidak. Apa yang membuat Ibu sudah tidak marah lagi ketika Karena Masita seperti itu? luar biasa Masita. Sudah membanggakan orang tua, Iya, betul. jadi kebanggaan pegangan hidup orang tua. Dia angkat derajatnya mamanya, bapaknya, orang tuanya dan keluarganya.
banyak berkah dari Mas Sita. Banyak berkah yang Ibu dapat ya. Dari Mas Sita, betul. Ibu, soal kondisi matanya masih ada kesempatan untuk normal? Dulu. Dokter bilang apa Ibu? Oh iya, kalau yang kanannya sudah tidak bisa. Mata yang kanan sudah tidak Iya, bisa. iya. Kalau mata kiri? Masih ada kemungkinan bisa Ada dioperasi. Tapi Mas Sita tidak mau. Mas Sita yang tidak mau? Iya. Biar katanya begitu matanya. Tidak apa-apa. Tapi ada peluang untuk melihat mata kiri? Iya, ada. Malah ada donatur dari Kuwait, ibu angkatnya. Sudah siap membiayai Iya. pengobatan? Saya sudah ada di setengah jalan. Setengah jalan maksudnya Dia Ibu? sudah diperiksa, dibawa di Oh, sudah ada pemeriksaan awal pemeriksaan, untuk... Iya. Tapi setengah mati saya lihat masih kasihan disuntik, di apa Tiba-tiba menangis. Iya. Saya tidak tega lihat anakku biar di masjid aja ndak mau biar mama saya begini ndak apa-apa aja. Tapi kemungkinan ke depan Ibu, Mas Sita kalau diberi kesempatan Mas Sita untuk, mohon maaf, untuk operasi mata supaya Mas Sita bisa melihat, Mas Sita mau? Mas Sita mau? Syukur saya tidak. Mau tidak? Tidak. Mas Sita mau? Mau. Begini Mas Sita, Mas Sita dengan keterbatasannya saja sudah membanggakan orang tua loh Mas Sita ini. Nanti hilang hafalan Qur'annya. Banyak dosa. Tadi. Tapi kondisi dokter itu tadi ya masih ada kesempatan untuk... Iya, yang kiri. Tapi kalau yang kanan sudah tidak bisa. Kecuali ada dia pendonor mata. Baik. Di tahun 2018 Mas Sita sempat bertemu dengan sang idola Qori internasional dari Bahrain, Syekh Muhammad Toha Al Junaid. Saat itu Mas Sita menyampaikannya keinginannya untuk bertemu dengan Syekh Muhammad Toha. Mas Sita, bagaimana perasaan Mas Sita waktu itu bertemu dengan sang idola? Alhamdulillah, Mas Sita sangat senang karena bisa langsung ketemu dengan kakak Toha Al-Junaid. Saya lihat videonya Mas Sita peluk langsung itu kakak Toha. Iya, Apa kakak Toha bilang apa ke Mas Sita? tidak mengerti bahasanya. Bahasa Inggris, Arab. bahasa Arab. Arab dan Inggris. Arab dan Inggris. Berapa lama Mas Sita bertemu dengan kakak Toha? Waktu di acara saja. Waktu di acara festival. Syekh Muhammad Toha ini Qori internasional, imam, sudah masih kecil sudah jadi imam masjid Ibu ya. Iya. Dengan suaranya yang begitu bagus, itu yang membuat Mas Sita suka ya dengan Muhammad Toha ya. Iya. Nah, siapa lagi selain Muhammad Toha yang menjadi idola Mas Sita? Siapa lagi? Siapa lagi? Semoga bisa bertemu lagi ya dengan idolanya ya. Baik, pemirsa Rakyatku TV, setelah ini kita akan kembali lagi berbincang dengan Mas Sita dan Ibu Irawati. Jangan kemana-mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
Shadaqallahul azim. Masyita punya kenangan tersendiri dengan surah Ar-Rahman yang baru saja dibacakan. Masyita bersama sang idola Syekh Muhammad Toha membacakan surah ini dalam sebuah kesempatan. Syekh Muhammad Toha terbang jauh dari Bahrain ke Indonesia hanya untuk menemui Masyita. Satu orang yang berjasa atas kedatangan Syekh Muhammad Toha ke Indonesia adalah Syekh Muhammad Jabir. Syekh Muhammad Jabir adalah penceramah dan dai yang memang fokus pada pembibitan hafiz-hafizah di Indonesia. Namun kita sudah kehilangan sang penceramah Syekh Ali Jabir. Kita sudah kehilangan semua, termasuk Masyita sendiri. Diketahui Masyita punya banyak kenangan bersama Syekh Ali Jabir. Masyita tahu Syekh Ali Jabir meninggal. Iya, tapi tidak percaya. Kenapa Masyita tidak percaya? Tiba-tiba ya? Tiba-tiba saya kaget. Kaget. Pertama kali tahu Syekh Ali Jabir meninggal dari mana? Dari mama, dari orang tua. Dengar dari mama. Dengar dari mama. Masyita sedih kehilangan Syekh Ali Jabir. Sedih Masyita. Sedih. Masyita boleh kasih tahu, boleh cerita ke kita apa pesan yang disampaikan Syekh Ali Jabir ketika sering bertemu dengan Masyita? Apa yang Ustaz Syekh Ali Jabir sampaikan? Nasihatnya untuk Masyita apa? Jaga hafalan tadi. Jaga hafalan. Rajin murojaah. Dan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Kalau ibu sendiri, apa kesan yang pertama kali ibu dapati ketika berinteraksi dengan Syekh Ali Jabir, ibu? Ya, waktu awal kami mengikuti Hafiz Indonesia, saya benar-benar merasakan luar biasa saya bisa bertemu dengan Syekh. Beliau orang yang sangat baik, sangat sabar, ramah. Dia tidak membeda-bedakan anak-anak yang normal dengan yang tidak normal. Pokoknya beliau orang yang baik sekali. Kita sangat kehilangan beliau. Dia ingin membumikan Al-Quran beliau itu. Masyita rindu bertemu Ustaz Syekh Ali Jabir. Rindu ya. Mudah-mudahan Masyita kita bertemu di surga nanti ya, menyambut Ustaz Syekh Ali Jabir ya. Kita tentu merasa kehilangan. Kita berdoa insyaallah almarhum Syekh Ali Jabir mendapat tempat yang paling mulia di sisi Allah. Kirim doa untuk Syekh Ali Jabir, Masyita. Marilah kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Syekh Ali Jabir. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Kita berdoa semoga almarhum Syekh Ali Jabir mendapat tempat yang paling mulia di sisinya. Mas Syita, terima kasih sudah hadir di Rakyatku TV. Sama-sama. Terima kasih Mas Syita ya. Ibu Irawati, terima kasih Ibu sudah hadir di Rakyatku TV. Terima kasih sudah menjadi ibu yang baik untuk Mas Syita dan keluarga. Ya Bu, sehat-sehat selalu Ibu. Terima kasih juga saya sampaikan untuk Anda semua yang sudah menyaksikan Rakyatku TV edisi Ramadan kali ini. Semoga puasanya lancar, sehat-sehat selalu. Saya Fatul Khair, pamit undur diri. Assalamualaikum.